Bayu. Abang sebagai salah satu saksi mata juga kejadian semalam. Bisa jadi bilang gitu. Nah, itu tuh bisa diceritain nggak bang? Semalam itu sebetulnya yang abang lihat, yang abang alami itu kayak gimana sambil nolongin orang sekali? Jadi saya lihat ya kayak banyak ya orang tumpukan gitu, karena kan kedorong dari rokok, dari rokok yang ke Surabaya itu, yang KRL itu, karena berdempetan, ada yang bawa anak, Iya. yang sapi di pangku sambil kedempet, terus ada kakinya udah di atas, itu juga udah nggak tahu lagi dah, macam gitu kan, banyak luka yang berdarah. Tapi saya nyelamatin itu yang bisa dulu, karena kan yang di dompet ini kita saking rapatnya, susah karena ada barang kursi, alat-alat ya KRL, makanya saya yang bisa keluar dulu, saya selamatin. Ada ya hampir ya 3 orang keluar, tuntun lagi, dan juga yang ada yang ibu lansia itu yang ya beda depan itu, alhamdulillah kita juga nggak tahu tuh, pas saya ke dalam itu banyak yang masih selamat, emang masih ini, cuma yang bisa saya lihat kalau itu ada orang yang masih ada yang diri, kakinya masih hilang. Ya itu dia, hanya di situ butuh alat dari besar yang benar harus ditolongkan gitu loh, yang harus alat berat bisa memotong, karena itu besi semua. Kita juga nggak bisa dengan alat yang nggak tanpa prepare gitu kan, kita cuma pertolongan pertama aja yang membantu, yang bisa kita samakan dulu. Abang waktu pertama semalam itu, waktu pertama kali kecelakaan terjadi, itu jam berapa kira-kira? Itu bisa sekitar jam 9 kurangan, setengah 9. Saya belum nggak tahu pastinya juga, karena pertama kejadian kan kita ada driver online taksi yang di seberang kita itu nggak tahu mogok apa dari arah Cikarang mau ke Bekasi, kecelakaan nabrak dari situ. Dan sini kereta yang dari Bekasi ke Cikarang mau jalan karena udah sempat menurunkan penumpang, tapi karena di depan ada laka gitu kan, jadi agak delay katanya. Nah pas delay udah mau berangkat, ini tiba-tiba nggak tahu yang dari kereta loko yang dari ke Surabaya mau ke Surabaya itu terlalu kencang, makanya nggak antara miss apa nggak tahu saya juga dari KAI-nya, jadi ditabrak lah dari belakang itu. Abang posisi di mana sih bang semalam waktu dengar pertama? Saya di sini. Saya di sini ya. Saya di sini. Tiba-tiba kaget, sama kan emang saya nggak ada kesana, jalan, kira saya mobil apa, ternyata pas ngeliat ke belakang itu umbul. Kayak saya langsung lari ke atas buat melihat apakah emang pikiran saya mungkin anjlok karena pasir mulu kan. Ketahuinya ternyata dari belakang ada kereta lagi. Makanya saya langsung dalam nyelamatin, ternyata emang ada parah juga, sampai ya pakai itu ya, sampai gencet gitu, tumpuk. Kita juga nggak bisa maksa kita nyawut tarik apa itu, karena takutnya kita putus apa gimana, jadi makanya yang bisa diselamatkan, yang ditolongkan dulu, yang mungkin luka-luka apa gitu semua itu aja yang bisa sembuh. Sisanya apa sudah ini ya udah banyak kemungkinan dari kepolisian, tim SAR yang berwenang lah yang masuk ini. Ya udah saya sempat istirahat bergantian. Saya di awal itu hampir 2 sama damkar, 1 orang damkar. Iya, itu kita memotong tarik kursi semua kursi yang udah ini. Makanya udah ada tim SAR, ada membawa alat untuk yang memotong. Saya akhirnya istirahat dan bergantian, karena udah kewajibannya lah, bukan saya lagi, kita sama aja. Mungkin dentumannya seberapa keras sih bang? Bunyinya kayak apa sih bang? Itu kencang sekali pak, seperti apa ya, saya juga kaget, maksudnya kencang sekali, dan sampai ya mungkin rumah warga pun kedengeran kali, sampai rumah warga yang sekitar sini pun juga pada heran gitu, sampai ya ada
getaran juga sih. Ada getaran juga ya? Iya, sempat agak getar gitu. Kayak gempa kecil gitu ya berarti? Iya, makanya dia bilang apa gitu kan. Ternyata di mana gitu ya ternyata udah kabut lagi sih, kayak pasir udah tebal gitu, udah gelap. Kira apa, kayak saya lari. Ternyata ya itulah dari Argo Anggrek itu, masalah itu yang di atas Surabaya yang menabrak KRL gitu. Teriakan orang gimana bang semalam? Teriakan orang udah banyak minta tolong, semua pun minta tolong atau ya asal berebut. Kita pun juga ya bisa hanya mensabarkan untuk yang apa yang jadi korban. Dia bilang tolong ya sabar bu, kita satu pelan-pelan. Mudah-mudahan kita bisa selamatkan semua. Karena yang kita selamatkan itu ya yang bisa dulu. Ya kalau emang masih ini tolong bersabar. Karena oksigen pun saya pun juga ngap sekali, panas. Iya. Masuk ke dalam kereta? Dalam gerbong itu saya panas sekali. Karena itu saya sempat minjem sama daftar apa Palu itu buat pecahin kaca. Saya bilang tolong pecahin kaca ini apa oksigen nggak ada sama sekali. Dia bilang, karena banyak dari sisi apa utara itu kan gerbong itu udah nggak gini, dan sisi selatan itu kan banyak sekali apa yang namanya orang warga gitu kan pada bantuin. Jadi situ juga kita banyak kekurangan oksigen. Ketika ada tim SAR semua yang berwajib pada datang, barulah ada yang keluar dari ini. Jadi kita agak lama, banyak sekali oksigen, tabung oksigen itu berapa puluhan udah habis karena buat korban. Ada Masuk ke gerbong keberapa? Itu saya ya gerbong terakhir itu gerbong 10 Oh yang khusus ditabrak. perempuan ya. Itu kiraan saya kan paling cuma setengah, ternyata nggak setengah, hampir mau satu gerbong. gerbong tuh Iya. Argo Bromo masuk ke Iya, dalam gitu. satu gerbong itu tinggal sisa satu pintu doang. Wah. Ay, Kan biasa gerbong ada sekitar 2 ya, ujung Iya, sama iya. ujung. Ternyata yang ujung mau ke 9 itu doang, itu masih itu batas ya. berarti satu Jadi- setengah dong masuk. Ya bisa mau satu sih kalau bilang. Paling tinggal jarak gerbong yang berduduk sekitar 2 meteran, 2 meter 3 meter itu doang. Yang antara gerbong Iya, yang bisa 9 sampai Ini itu sama yang apa yang udah ringsek gitu. Karena ketepuk-tepuk gitu semua. Iya. Kursi apa lantai yang itu. Saya juga ya saya kuat-kuatin aja sih sebenarnya. tapi abang melihat melihat Jenazah saat mungkin itu, saat waktu itu. pertama Saya masuk. yang lihat ada orang yang minta tolong apa itu melihat mungkin ada yang udah lemes gitu ya, karena mungkin usia apapun saya itu udah lemes banget. Mungkin saya bilang oksigen apa gitu, karena itu kemungkinan yang oksigen kita, Oh iya. karena orang udah begitu kan oksigen kita kurang gitu loh. Karena ada juga masa yang niat bantu juga banyak gitu. Kita kekurangan oksigen di situ. Mungkin yang korban kelelahan, air pun lama tuh, air tuh agak sulit kan, kita nggak tahu begitu. Alhamdulillah air banyak dan untuk para korban menolongkan oksigen semua itu udah kita lumayan agak lega buat ini. Korban itu banyak sih Pak. Saya pun juga udah ada yang saya bisa cerita juga kan, dia takut gitu Tapi ngelihat ya. melihat saya ya orang yang ngipet gitu, kayak ada badan ini nyerang gitu. Karena yang nggak tahu juga saya kan ada yang dicucuk apa yang udah berlarian nggak sempat gitu Iya, kan. iya. Jadi ya karena kan sudah habis hancur kali satu gerbong itu. Sampai jam berapa bang abang nolongin? Semalam? Saya nolong sampai sekitar tim SAR itu pokoknya udah semua datang, kita dari polisi lain buatnya ini. Saya tuh sampai jam 12 di dalam, Sekitar 5 jam. 4 jaman itu di dalam. Jadi pihak berwenang ada sejak kejadian itu nonstop bekerja ya untuk Iya, evakuasi segala evakuasi macam. semuanya. Sampai pagi sampai subuh mungkin tim. Ya, apa ya, saya juga belum pulang, makanya Ah, mau udah tahu ini situasi gimana buat ini. Abang belum pulang nih habis sekarang? sampai Belum. Karena saya mau tahu aja dan di lingkungan saya apa kejadiannya jadinya. Saya juga pengen berapa total ininya yang menunggu itu, karena kan banyak simpang siur juga. Iya, iya, iya.
ada yang sekian, ada yang sekian, saya juga nggak tahu, makanya saya ikut ya, biar saya tahu, makanya tadi pas saya nunggu ya entah gimana, kalau emang itu sudah kewajibannya udah ada pemerintah yang ini, kita hanya warga ya di tempat ini ya kita bantuan lokasi aja, udah sampai situ aja kita udah beres selesai ini itunya. Selanjutnya kan kita ada yang yang bertanggung jawab ya, yang udah ahlinya lah maksudnya. Kita udah sampai situ ya alhamdulillah, itu banyak yang penolong tim SAR itu. Bang, berarti di sini pun sebagai apa? Saya sini di lingkungan sebagai tenaga lingkungan untuk keamanan ya. Tugas keamanan biasa di sini. Memang saat ini juga ada keamanan, cuma saya dari lingkungan untuk ya kadang lingkungan ini kan juga saya nggak tahu ya nama stasiun kita banyak ini kan saya malam di sini juga. Ya saya di sini alhamdulillah saya melihat itu kejadian itu kaget juga sih, saya shock gitu. Udah berapa lama jaga di sini? Ya sih tahun di sini. Iya. Tapi ada teman nggak yang teman abang dari keamanan sini yang berjaga di pas taksi itu? Saya nggak tahu. Ada teman nggak di sana? Mungkin Nggak share ada. cerita gitu? Nggak ada. Nggak ada, saya nggak ada di situ karena saya nggak tahu ya dari situ, nggak tahu juga karena palang pintunya gimana. Kayak saya juga bingung kenapa di situ kecelakannya, kenapa ada yang bilang mogok kah apa, kita nggak tahu, makanya itu saya nggak tahu ya, nggak tahu ya kejadiannya Di sini aja, di sini kayak nggak lama kejadian itu baru lihat di sini. Nah, abang dengar kabar Iya. yang di sana Ah, taksi itu jam Iya. berapa sama tabrakan di sini jam berapa, itu seberapa jauh bedanya waktunya? sekitar 10 atau 15 menit kalau nggak salah sih. 10 sampai 15 menit. Iya. 10 sampai 15 menit. Sekitar segituan dah. Saya pun juga dapat info kadang kan dari security KAI Iya. ada maka di seberang lalu lintas kereta api di situ sih kan ya, taksi ya udah bilang gitu kan, itu ya udah di nama security. Nah karena nggak lama kan dari 10 menit 15 menit jadilah bunyi langsung kayak kencang sekali itu pun yang dari sana pun akhirnya pada lari ke sini gitu, lari ke stasiun karena itu ada kenapa ternyata tabrakan yang mau menuju luar kota ke Surabaya. Yang abang tolong perempuan semua atau? Perempuan semua, karena yang menurut saya itu gerbong wanita ya, karena gerbong akhir kita kan KRL itu gerbong 1 sama gerbong 10 itu khusus wanita ya. Karena di situ ya saya lihat rata-rata ya umuran itu kebanyakan itu. Oh, udah pada 30-an ya, 30-an, terus akhirnya ada lansia, beberapa lansia. Ada yang juga yang pakai kursi itu juga betul salah itu juga. Itu banyak sekali di situ. Kayak apa yang motong itu udah nggak kuat lah. Saya melihat orang darah bocor apa itu bayangan darah ada juga. Makanya saya bilang untuk itu alhamdulillah saya ngeluarin orang itu ada, saya bilang saya ngeluarin itu yang atau punggungnya patah apa kagak, saya inginin karena dia punggung merasa sakit banget ya, orang perantau dia bilang tinggal di mana ini, ternyata dia seorang diri perantau katanya. Saya bilang ya udah saya evakuasi dulu aja di ambulan, kan nanti kalau emang keluarganya pasti akan hubungin gitu. Alhamdulillah dia mau, tadinya sih nggak mau gitu, dia bilang ya nggak tahu kenapa dia nggak mau, tapi ada dia tunjuk, alhamdulillah dia mau masuk ambulan gitu. Oke. Terima kasih bang.